Bos cantik hina sopir pribadinya karena hanya telat 2 menit. Tapi setelah tahu identitas sopirnya, bos itu syok dan malu. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen. Dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik ketika Andi memacu mobil hitam milik bosnya menuju kantor pusat. Biasanya ia selalu datang tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal. Namun hari itu, sebuah kemacetan panjang tak terduga di perempatan utama membuatnya terlambat. 2 menit saja, tetapi di dunia Karina, sang bos cantik yang dikenal galak dan disiplin, 2 menit adalah kesalahan fatal. Saat mobil berhenti di depan lobi kantor, Karina melirik jam tangannya dengan wajah kaku. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan nada tak sabar. Begitu pintu mobil dibuka, ia langsung melontarkan kata-kata tajam. 2 menit itu bisa menghancurkan rapat penting. Apa kau tahu, sekali saja aku terlambat, citraku di depan klien bisa jatuh. Suaranya tegas, penuh nada merendahkan. Andi menunduk dalam-dalam. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski AC mobil masih menyala. Ia mencoba menjawab dengan tenang. Maaf, Bu, jalanan tadi. Namun Karina langsung memotong dengan nada sinis. Alasan. Semua sopir selalu punya alasan. Kalau begini, untuk apa aku bayar mahal sopir yang tak becus? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Andi memang hanya sopir pribadi, tapi ia selalu berusaha memberi yang terbaik. Baginya, pekerjaannya adalah bentuk tanggung jawab, bukan sekadar mencari nafkah. Mendengar hinaan itu, hatinya seperti diremas. Ia ingin menjelaskan bahwa kemacetan tadi tak bisa ia hindari, tapi ia tahu, percuma. Karina tak pernah menerima alasan. Dengan langkah cepat, Karina berjalan masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi. Rambut panjangnya yang tergerai rapi bergoyang mengikuti langkah angkuhnya. Semua staf yang berjajar memberi salam, sementara Andi masih berdiri di samping mobil, menatap punggung bosnya yang menjauh. Dalam hati kecilnya, ada rasa perih bercampur getir. Hanya 2 menit. Apa artinya hidupku di matanya hanya sebatas waktu sesingkat itu? Andi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu dirinya tidak bisa marah. Ia hanya seorang sopir, pekerja bayaran, sementara Karina adalah atasan yang berkuasa. Namun di balik tatapan mata Andi yang tertunduk, ada sebuah janji pada dirinya sendiri. Ia akan tetap menjalankan tugas dengan profesional, tak peduli sebesar apapun hinaan yang diterimanya. Baginya, harga diri bukan diukur dari kata-kata kasar orang lain, melainkan dari kesabaran dan ketulusan dalam bekerja. Hari itu menjadi awal yang berat bagi Andi. Tapi ia tidak tahu, justru dari hinaan kecil itu, sebuah kisah besar yang mengubah hidupnya akan segera dimulai. Karina bukanlah tipe atasan yang bisa diajak berkompromi soal waktu. Bagi sebagian orang, keterlambatan 2 atau 5 menit mungkin dianggap hal sepele, tapi bagi Karina, itu sama dengan pengkhianatan terhadap profesionalitas. Sejak pertama kali menjabat sebagai manajer operasional, ia menanamkan satu prinsip, disiplin adalah nyawa perusahaan. Setiap pagi, Karina selalu tiba di kantor pukul 7:15 menit. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Para resepsionis sudah hafal suara ketukan sepatunya yang berirama di lantai marmer. Begitu ia muncul, semua karyawan menegakkan badan, menyapa dengan suara lantang. Selamat pagi, Bu Karina. Hanya terlambat 1 detik saja, Karina bisa tahu dari matanya yang tajam, seolah menembus hati siapapun yang berani bermalas-malasan. Kedisiplinan Karina membuat banyak karyawan gemetar. Bahkan, ada lelucon kecil di antara staf. Kalau kamu berani telat sekali, besok kamu sudah jadi pengangguran. Tentu tidak sepenuhnya benar, tapi itu menunjukkan betapa besar aura wibawa Karina. Tegas, keras, dan tak segan menegur siapapun di depan umum. Namun di balik ketegasannya, ada hal yang jarang diketahui orang lain. Karina sebenarnya sangat mengagumi orang-orang yang konsisten.
Ia sering diam-diam memperhatikan staf yang bekerja melebihi target, atau karyawan yang tetap datang meski hujan deras melanda. Baginya, loyalitas dan integritas adalah hal yang lebih berharga daripada sekadar kepintaran. Pernah suatu kali, seorang karyawan muda pingsan karena memaksakan diri lembur 3 malam berturut-turut demi menyelesaikan laporan. Karina yang dikenal galak justru turun tangan, mengantar staf itu sendiri ke rumah sakit dengan mobil pribadinya. Saat itu banyak yang terkejut. Ternyata di balik ketegasannya, Karina menyimpan kepedulian yang tulus. Ia hanya tak pandai menunjukkannya dengan cara lembut. Meski begitu, tetap saja citra, bos galak, lebih melekat pada dirinya. Setiap rapat mingguan, suasana selalu tegang. Para manajer bawahan sering menyiapkan data dengan sangat detail. Takut ada angka yang salah. Sekali saja Karina menemukan ketidaksesuaian, suaranya bisa meninggi. Kalau begini caranya, bagaimana kita bisa dipercaya klien? Katanya sambil menatap tajam. Namun anehnya, banyak juga yang mengagumi Karina diam-diam. Ia adalah contoh pemimpin perempuan yang kuat, tak mudah digoyahkan oleh tekanan, dan punya standar kerja yang tinggi. Bagi mereka yang tahan banting, bekerja di bawah Karina adalah sekolah kehidupan yang berharga. Di ruangan kerjanya yang luas, Karina sering merenung sendirian setelah rapat usai. Ia menatap kalender di meja, mencoret agenda satu persatu dengan rapi. Dalam hati kecilnya, ia berharap semua orang bisa memahami maksud baiknya, bahwa ia ingin membentuk lingkungan kerja yang profesional, di mana setiap orang dihargai karena kinerjanya, bukan karena kedekatannya dengan atasan. Hari itu, setelah melampiaskan amarah pada Andi karena telat 2 menit, Karina kembali larut dalam pikirannya. Ia memang tidak suka pada ketidakdisiplinan, tapi entah mengapa, ia masih teringat pada wajah sopirnya yang menunduk dengan tenang tanpa membalas sedikit pun. Ada sesuatu dalam sikap Andi yang berbeda dari kebanyakan orang, kesabaran yang membuatnya sedikit penasaran. Minggu berikutnya, suasana kantor berbeda dari biasanya. Sejak pagi buta, para staf sudah sibuk mempersiapkan acara penting, pertemuan besar tahunan perusahaan. Aula megah yang biasanya sepi kini dipenuhi deretan kursi berlapis kain putih, dihiasi pita emas di bagian belakang. Panggung utama dipasang banner besar bertuliskan, visi dan masa depan perusahaan. Lampu kristal di langit-langit berkilau, menciptakan suasana elegan penuh wibawa. Seluruh karyawan, dari staf paling bawah hingga manajer senior, diwajibkan hadir. Tak ada yang berani absen. Mereka tahu, acara ini bukan sekadar seremonial. Akan ada pidato langsung dari pimpinan besar perusahaan induk, sosok misterius yang jarang sekali muncul. Hanya segelintir orang yang pernah melihatnya secara langsung, itu pun di luar negeri. Karina, sebagai salah satu manajer yang paling disegani, duduk di barisan depan. Penampilannya elegan dengan blazer biru tua dan rambut disanggul rapi. Tatapannya serius, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Ia terlihat percaya diri, tapi dalam hati ada sedikit rasa gugup. Siapa sebenarnya pimpinan besar itu? Apakah benar dia akan hadir? Gumamnya pelan. Bisik-bisik terdengar di antara karyawan yang duduk di belakang. Katanya CEO utama sendiri yang datang. Serius? Aku kira beliau hanya legenda. Ya, aku juga nggak percaya. Tapi undangannya jelas tertulis begitu. Suasana ruangan semakin tegang saat MC naik ke panggung, membuka acara dengan suara lantang. Satu persatu direksi dipanggil ke depan untuk duduk di kursi kehormatan. Namun semua orang masih menunggu momen paling ditunggu, kehadiran sang CEO misterius. Karina berusaha tetap tenang, meski rasa penasaran terus mengusiknya. Ia membenarkan duduknya, merapikan jas, dan memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari sanggulnya. Ia tahu, hari ini ia harus tampil sempurna. Tiba-tiba, MC mengumumkan dengan nada bergetar. Hadirin sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Mari sambut pimpinan besar kita, CEO perusahaan induk, Bapak Andi Pratama. Sejenak ruangan hening. Nama itu terdengar familiar. Tapi semua orang masih menatap panggung dengan bingung. Lalu, dari balik panggung,
Muncul sosok lelaki dengan jas hitam elegan. Langkahnya tenang, wajahnya penuh percaya diri. Karina membeku di tempat duduknya. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka. Itu Andi, sopir pribadinya. Lelaki yang seminggu lalu ia hina habis-habisan hanya karena telat 2 menit. Seluruh ruangan riuh dengan bisikan tak percaya. Beberapa karyawan saling menoleh, memastikan mata mereka tidak salah melihat. Bagaimana mungkin sopir sederhana itu berdiri gagah di panggung, diperkenalkan sebagai CEO utama? Karina merasakan darahnya berdesir deras. Jantungnya berdegup kencang. Tangan yang tadi tenang kini bergetar di pangkuannya. Rasa malu dan kaget bercampur jadi satu. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya sopirku, bisiknya dalam hati. Namun kenyataan sudah terpampang jelas. Lelaki yang sering duduk di balik kemudi, yang selalu sabar menghadapi omelannya, kini berdiri tegak di depan ribuan pasang mata, siap menyampaikan pidato penting sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Karina hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan wajah yang mulai memerah. Ia sadar, dunia yang ia kenal baru saja berbalik arah dalam sekejap. Tepuk tangan bergemuruh ketika nama Andi Pratama disebut. Namun, suara tepuk tangan itu segera berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya saat sosok yang muncul dari balik panggung benar-benar memperlihatkan dirinya. Seorang pria dengan jas hitam elegan, dasi berwarna perak, dan sepatu kulit yang mengilap melangkah mantap ke tengah panggung. Posturnya tegak, tatapannya tenang, penuh wibawa. Semua orang sontak terdiam. Karina, yang duduk di barisan depan, hampir terjungkal dari kursinya. Matanya melebar, bibirnya bergetar. Itu benar-benar Andi, sopir pribadinya. Lelaki sederhana yang biasa ia lihat memakai kemeja putih lusuh dengan celana kain polos, kini tampak berbeda bak dua manusia yang tak sama. Suasana aula mendadak riuh. Itu bukan sopirnya Bu Karina? Bisik salah satu staf. Masa sih? Aku sering lihat dia di parkiran. Dia yang suka bukain pintu mobil bos. Gila! Jadi selama ini dia. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat. Tapi Andi tetap melangkah dengan percaya diri. Sorot matanya tajam, namun senyumnya tenang. Saat ia berdiri di podium, suasana berubah hening kembali. Seakan wibawa seorang pemimpin sejati menundukkan semua kepala. Karina tak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Bayangan kejadian seminggu lalu kembali menghantam ingatannya. Saat ia menghardik Andi hanya karena terlambat 2 menit. Kata-kata kasarnya bergema di telinganya. Untuk apa aku bayar mahal sopir yang tak becus? Kini, ucapan itu menjadi cambuk yang memalukan. Bagaimana mungkin ia menghina seseorang yang ternyata adalah CEO perusahaan induk? Seorang lelaki yang justru membawahi seluruh cabang, termasuk dirinya sendiri. Andi membuka pidatonya dengan suara dalam dan mantap. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Hari ini adalah hari penting bagi kita semua. Kita berkumpul di sini untuk menegaskan kembali komitmen kita, integritas, kerja keras, dan disiplin. Itu fondasi yang akan membawa perusahaan ini ke masa depan yang lebih besar. Kata, disiplin, yang diucapkannya membuat Karina makin tertegun. Seakan ada sindiran halus yang hanya ditujukan padanya. Ia menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin sekali bersembunyi dari tatapan ratusan pasang mata yang kini mungkin sudah tahu hubungannya dengan Andi. Namun, yang paling membuat Karina terkejut adalah perubahan aura Andi. Ia bukan lagi pria yang menunduk diam menerima amarahnya. Di atas panggung, Andi adalah sosok pemimpin yang tegas, berkarisma, dan penuh kewibawaan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar berharga, membuat semua orang mengangguk kagum. Karina hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan, mencoba menahan getaran emosi yang bercampur. Kaget, malu, dan tanpa ia sadari, ada sedikit rasa kagum yang tumbuh dalam hatinya. Ternyata, dia bukan sekadar sopir. Dia jauh lebih dari itu. Pertemuan perusahaan yang awalnya hanya terasa seperti agenda formal, kini berubah menjadi titik balik dalam hidup Karina. Ia sadar, sejak detik itu, hubungan antara dirinya dan Andi takkan pernah sama lagi. Sorot lampu panggung jatuh tepat pada wajah Andi.
Semua mata masih terpaku padanya. Tak percaya bahwa pria yang selama ini dikenal sebagai sopir sederhana ternyata berdiri di podium sebagai sosok terhormat, CEO perusahaan induk. Dengan suara mantap, Andi memperkenalkan diri. Nama saya, Andi Pratama. Mungkin sebagian dari kalian mengenal saya dengan cara yang berbeda. Ya, beberapa waktu terakhir saya memang menjalani peran lain di cabang ini, sebagai sopir. Ruangan seketika bergemuruh. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Ada yang saling pandang penuh tanya. Karina bahkan merasakan tubuhnya kaku. Kata-kata Andi seperti palu yang memukul keras jantungnya. Andi melanjutkan dengan senyum tipis. Saya tidak melakukannya untuk main-main. Saya ingin melihat langsung, tanpa topeng jabatan, bagaimana budaya kerja di perusahaan yang kita bangun bersama. Saya ingin merasakan apakah disiplin yang selalu kita gaungkan benar-benar dijalankan? Dan yang lebih penting, saya ingin tahu sikap asli para pemimpin cabang saat berhadapan dengan orang yang dianggap lebih rendah kedudukannya. Kalimat itu membuat banyak kepala menunduk. Sebagian besar karyawan teringat bagaimana mereka sering memandang rendah petugas kebersihan, satpam, bahkan sopir kantor. Kini, mereka merasa tertampar. Karina sendiri menahan napas. Ucapannya seminggu lalu kembali terngiang jelas. Bagaimana ia menghina Andi karena hanya telat 2 menit. Pipinya memanas. Keringat dingin mulai menetes meski ruangan ber-AC. Ia ingin sekali menghilang. Tetapi tatapannya justru terkunci pada sosok Andi di atas panggung. Aura Andi kini berbeda jauh. Setiap kata keluar dengan penuh wibawa. Seolah ia terlahir untuk memimpin. Saya percaya. Seorang pemimpin tidak diukur dari jabatan semata, melainkan dari sikapnya terhadap orang lain, sekecil apapun peran mereka di perusahaan. Tanpa satpam, kantor ini tak aman. Tanpa OB, kantor ini tak bersih. Tanpa sopir, mobil perusahaan tak akan bergerak. Semua punya peran. Semua berharga. Ruangan kembali hening. Beberapa karyawan tampak terharu. Bahkan ada yang meneteskan air mata mendengar ketulusan kalimat itu. Karina menunduk semakin dalam. Ia merasa seperti menjadi pusat sindiran. Kata-kata Andi bukan hanya pidato, tapi juga cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Dalam hati, ia mulai melihat sisi lain Andi yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Sosok yang rendah hati, tapi tegas. Sederhana, tapi penuh visi. Andi menutup pidatonya dengan senyum meyakinkan. Mulai hari ini, mari kita tinggalkan budaya meremehkan. Bangunlah budaya saling menghargai, apapun posisi kita. Karena tanpa saling menghormati, disiplin tak akan pernah berarti. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Semua berdiri memberi penghormatan. Di tengah kerumunan itu, Karina hanya bisa menelan ludah pahit. Hatinya bergemuruh. Antara rasa malu, kagum, dan sebuah pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Siapa sebenarnya pria ini, yang sanggup membuatku merasa sekecil ini, sekaligus kagum sebesar ini? Hari itu, wajah Karina memerah bukan karena marah, melainkan karena hatinya mulai terusik. Detik-detik setelah Andi menyelesaikan pidatonya terasa seperti mimpi buruk bagi Karina. Jantungnya berdegup begitu kencang. Seakan hendak meloncat keluar dari dadanya. Darah mengalir deras ke wajah, membuat pipinya memanas dan memerah. Rasa malu itu menyesakkan hingga ia sulit bernapas. Di depan matanya, pria yang selama ini ia hina karena hanya seorang sopir, kini berdiri gagah sebagai CEO utama. Setiap kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan tiba-tiba menyeruak kembali di telinganya, menggaung seperti gema yang memalukan. Untuk apa aku bayar mahal sopir yang tak becus? 2 menit bisa menghancurkan rapat penting. Semua ucapan itu, yang dulu ia ucapkan dengan penuh arogansi, kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dalam dirinya. Karina menunduk dalam-dalam, berharap tak ada satupun orang yang memperhatikan rona wajahnya yang pucat bercampur merah. Namun ia tahu, tak mungkin bisa bersembunyi dari kenyataan ini. Di sekitarnya, beberapa manajer lain berbisik pelan. Ada yang melirik Karina dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka tahu, Karina lah yang paling sering berinteraksi dengan Andi saat ia masih menyamar sebagai sopir.
Bahkan beberapa staf bawah sadar bahwa bos cantik itu cukup keras kepada sopir pribadinya. Kini, semua mata seakan menghakimi meski tanpa kata. Karina menggenggam ujung rok kerjanya erat-erat, berusaha menahan gemetar. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti itu? Seorang CEO, seorang pemimpin besar, dan aku memperlakukannya seakan dia tak lebih dari sekadar orang kecil yang tak berarti. Namun, yang paling membuat hatinya bergejolak justru sikap Andi. Sepanjang pidato, bahkan setelah semua orang tahu identitas aslinya, Andi sama sekali tidak menyinggung sedikitpun tentang hinaan atau perlakuan buruk yang pernah ia terima. Tidak ada sindiran tajam, tidak ada dendam yang tersirat. Ia tetap tenang, profesional, dan fokus pada pesan besar, disiplin dan rasa saling menghargai. Sikap itu membuat Karina semakin tertekan. Ia berharap Andi setidaknya melontarkan kalimat balasan, meski hanya satu kata yang menyinggung kejadian lalu, agar rasa malunya sedikit berkurang. Namun Andi sama sekali tidak melakukannya. Seolah-olah ia tak pernah peduli dengan hinaan itu. Justru ketidakpedulian itulah yang membuat Karina makin merasa kecil. Di dalam hati, muncul rasa kagum yang tak bisa ia tolak. Bagaimana mungkin dia bisa setenang itu? Kalau aku berada di posisinya, sudah pasti aku akan membalas habis-habisan. Tapi dia memilih diam, memilih menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Karina sadar, selama ini ia mengira dirinya adalah contoh disiplin tertinggi di perusahaan. Namun di hadapannya kini berdiri seorang lelaki yang membuktikan bahwa disiplin bukan hanya soal waktu, melainkan juga soal sikap, kesabaran, dan kebesaran hati. Suasana aula kembali riuh oleh tepuk tangan. Namun Karina masih tertunduk, wajahnya merah membara. Bukan karena bangga, melainkan karena malu setengah mati. Malu pada diri sendiri, pada kata-kata kasarnya, pada kesombongan yang kini terbalik menghantam dirinya. Sementara itu, Andi menuruni panggung dengan langkah mantap. Senyumnya tipis, matanya menatap seisi ruangan tanpa sedikitpun memperlihatkan rasa congkak. Seolah-olah yang terjadi hanyalah bagian dari skenario profesional belaka. Ia bahkan sempat menyalami beberapa direktur tanpa menoleh pada Karina sedikitpun. Itulah yang membuat Karina semakin tersudut. Tak ada balasan, tak ada dendam. Hanya sikap tenang yang justru membuat rasa malunya membakar wajah semakin dalam. Dalam hati, Karina berbisik lirih. Andi, bagaimana aku bisa menebus semua ini? Setelah memperkenalkan dirinya sebagai CEO, Andi melanjutkan pidatonya dengan tenang. Suaranya bulat, jelas, dan penuh keyakinan. Tidak ada sedikitpun getar amarah, tidak ada nada menyindir, apalagi menyinggung pengalaman pribadinya sebagai sopir yang pernah dihina. Justru yang terdengar adalah wibawa seorang pemimpin sejati. Perusahaan ini, ujar Andi sambil menatap seluruh ruangan, tidak akan pernah bisa maju hanya karena satu orang. Kesuksesan dibangun dari kerja tim, dari disiplin yang dijaga bersama, dan dari integritas yang tidak bisa ditawar. Kata-katanya tegas namun menenangkan. Setiap kalimat keluar dengan ritme yang pas, membuat para karyawan terpaku mendengarkan. Ia menjelaskan strategi bisnis ke depan, tentang ekspansi cabang baru, transformasi digital, hingga sistem kerja yang lebih transparan. Semua disampaikan tanpa teks panjang di tangannya. Seolah-olah semua sudah tertanam jelas di dalam kepalanya. Para karyawan sesekali mengangguk. Bahkan ada yang sibuk mencatat. Setiap kali Andi berhenti sejenak, tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Tidak ada yang menyangka, pria yang sebelumnya mereka lihat duduk di balik kemudi mobil, ternyata menyimpan kecerdasan dan visi sebesar ini. Karina duduk di barisan depan. Namun kali ini ia tidak lagi menegakkan dagu penuh wibawa seperti biasanya. Wajahnya masih menyimpan rona merah malu. Semakin lama ia mendengar, semakin kecil dirinya terasa. Aku menganggapnya hanya sopir biasa. Padahal, lihatlah dia sekarang. Pemimpin besar, cerdas, berwibawa, dan dihormati semua orang. Namun yang paling menusuk hati Karina bukanlah isi strategi bisnis yang dijelaskan Andi, melainkan sikapnya yang tidak pernah sekalipun menoleh atau menyiratkan dendam. Ia berdiri di hadapan ribuan orang, bisa saja menggunakan momen itu untuk mempermalukannya,
namun Andi tidak melakukannya. Sebaliknya, ia justru mengangkat martabat semua orang. Jangan pernah remehkan peran kecil. Bahkan secangkir kopi yang disajikan OB dengan tulus bisa memberi energi pada direktur untuk mengambil keputusan penting. Kita semua saling melengkapi. Hanya dengan saling menghargai, kita bisa tumbuh lebih besar. Kata-kata itu membuat beberapa staf yang duduk di barisan belakang menunduk. Malu teringat pada kebiasaan mereka yang kerap meremehkan OB atau satpam kantor. Namun bagi Karina, kalimat itu bagai kilat yang menyambar hatinya. Ia teringat bagaimana ia sendiri, sebagai manajer, pernah melukai hati seorang lelaki yang ternyata jauh lebih tinggi kedudukannya darinya. Tepuk tangan kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa karyawan bahkan berdiri, memberi penghormatan. Wajah-wajah penuh kagum menyelimuti aula itu. Karina menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, di balik penampilan sederhana Andi selama ini, tersimpan jiwa besar yang tidak ia miliki. Kesabarannya, kerendahan hatinya, dan kini, kecerdasannya. Semua itu membuat Karina merasa makin kecil, dan secara diam-diam, kagum. Dia berbeda. Bukan hanya seorang CEO, tapi juga seorang manusia yang besar hati. Dan aku hanya seorang perempuan yang sok disiplin, tapi tidak bisa menahan ego. Hari itu, untuk pertama kalinya, Karina merasakan sesuatu yang aneh bergetar di hatinya. Campuran malu, kagum, dan sebuah kekaguman yang mulai berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Hari-hari setelah pertemuan besar itu berjalan berbeda. Suasana kantor yang biasanya penuh ketegangan kini berubah. Karyawan yang sebelumnya saling curiga atau enggan bekerja sama, mulai menatap satu sama lain dengan rasa hormat. Semua berawal dari pidato Andi yang menggema, menekankan arti saling menghargai. Karina, yang selama ini dikenal sebagai manajer galak, juga merasakan perubahan besar, bukan hanya pada lingkungan kerjanya, tetapi terutama pada dirinya sendiri. Setiap kali ia bertemu Andi di koridor, hatinya berdesir aneh. Lelaki itu tidak lagi ia lihat sebagai sopir yang pernah ia hina, melainkan seorang pemimpin sejati dengan aura yang membuatnya sulit berkedip. Andi tetap seperti biasa, rendah hati dan tidak menunjukkan jarak. Meski semua orang sudah tahu siapa dirinya, ia sering menyapa staf dengan senyum tulus, bahkan masih menyempatkan diri bercanda dengan OB yang sedang mengepel lantai. Tak ada kesombongan sedikit pun. Karina diam-diam mengamati semua itu, dan rasa kagum tumbuh tanpa bisa ia bendung. Suatu siang, Karina melihat Andi berjalan keluar dari ruang rapat. Ia baru saja selesai memimpin diskusi berat dengan para direktur. Meski wajahnya lelah, ia masih sempat berhenti sebentar untuk membantu seorang karyawan yang menjatuhkan tumpukan berkas. Dengan sabar, Andi memungut kertas-kertas itu satu persatu, lalu menyerahkannya sambil tersenyum. Karina tertegun. Seorang CEO, mau repot-repot memungut kertas? Bukankah seharusnya itu hal sepele yang bisa ia abaikan? Tapi dia tidak pernah melihat sesuatu sebagai sepele. Semua dianggap penting. Rasa kagum itu semakin kuat ketika Andi berbicara di depan tim manajemen cabang. Ia tidak pernah menempatkan dirinya di atas orang lain. Sebaliknya, ia mendorong semua untuk berpendapat. Kalau ada ide, jangan simpan. Tidak peduli kamu manajer atau staf baru, suaramu sama berharganya. Kalimat itu membuat Karina merasa kecil, sekaligus hangat. Malam harinya, di apartemennya yang sepi, Karina termenung lama. Ia memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Bayangan seorang wanita yang selama ini begitu angkuh, kini tampak berbeda. Di hatinya tumbuh sesuatu yang tak pernah ia duga. Perasaan halus yang membuatnya tersenyum sendiri saat mengingat senyum Andi. Benih apa ini? Mengapa aku, yang dulu memandang rendah dirinya, kini justru merindukan tatapannya? Karina mencoba mengusir perasaan itu. Ia tahu, hubungan dengan seorang CEO bukanlah hal sederhana. Tetapi semakin ia berusaha menolak, semakin kuat pula rasa itu tumbuh. Kagum berubah menjadi simpati, dan simpati perlahan berubah menjadi cinta. Setiap kali bertemu Andi, pipinya memerah tanpa ia sadari. Ia mulai gugup,
Padahal biasanya ia selalu tegas dan percaya diri. Bahkan, beberapa staf sempat berbisik. Ibu Karina sekarang sering senyum, ya? Dulu jarang sekali. Mereka tidak tahu. Senyum itu muncul karena ada satu nama yang kini terus mengisi pikirannya. Karina sadar, hatinya sedang dipermainkan oleh takdir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, si bos cantik yang galak itu jatuh cinta. Bukan pada pria kaya baru dikenalnya, bukan pada direktur berpenampilan mewah, tetapi pada seorang lelaki yang pernah ia hina, dan kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Hari itu, ruang rapat utama dipenuhi para manajer, direktur cabang, dan karyawan terpilih. Agenda resmi adalah pemaparan visi jangka panjang perusahaan yang dipimpin langsung oleh Andi sebagai CEO. Suasana begitu formal. Layar besar di depan menampilkan grafik, proyektor menyala, dan semua orang menyiapkan catatan. Andi berdiri di podium dengan sikap tenang. Ia menjelaskan rencana ekspansi, transformasi digital, dan strategi mempertahankan reputasi perusahaan. Semua mendengar dengan seksama. Tak seorang pun berani menyela. Suaranya mantap. Wibawanya tak terbantahkan. Namun ketika ia menyelesaikan paparan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Andi meletakkan pointer di meja, lalu menoleh perlahan ke arah Karina yang duduk di barisan depan. Matanya tajam, tapi mengandung kehangatan. "Saudara-saudara," ucapnya dengan nada yang sedikit berbeda dari sebelumnya, lebih personal. "Sebelum rapat ini saya tutup, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang tidak tercantum dalam agenda resmi kita hari ini." Ruangan mendadak hening. Beberapa manajer saling berpandangan, penasaran apa yang akan dikatakan sang CEO. Andi menatap Karina tanpa berpaling. "Aku kagum pada disiplinmu, Karina. Bukan hanya sebagai manajer, tapi sebagai seorang wanita. Ketegasanmu, konsistensimu, bahkan sikap kerasmu, semuanya membuatku menghargaimu lebih dari sekadar rekan kerja." Detik itu, seolah waktu berhenti. Karina tertegun. Wajahnya memerah hebat. Semua orang di ruangan menoleh padanya. Beberapa bahkan terbelalak. Tak ada yang menyangka. Sang CEO akan mengucapkan kalimat pribadi seberani itu di forum resmi. Karina ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Nafasnya terasa berat. Seakan-akan udara di ruangan mendadak menipis. Jantungnya berdentum tak karuan. Andi melanjutkan dengan senyum tipis. "Aku tahu. Mungkin banyak dari kalian terkejut mendengar kata-kata ini. Tapi aku percaya, kejujuran adalah bagian dari integritas. Dan aku memilih untuk jujur di sini, di depan kalian semua." Suasana ruangan semakin tegang. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar samar. Beberapa karyawan menahan napas, takut melewatkan satu kata pun. Karina akhirnya menunduk. Wajahnya merah padam. Ia merasakan campuran malu, gugup, sekaligus bahagia yang tak mampu ia jelaskan. Ia, bos galak yang biasa berdiri tegak tanpa ragu, kini berubah menjadi perempuan biasa yang hatinya diguncang hebat oleh satu pengakuan sederhana. Dalam batinnya, Karina berbisik. Apakah ini nyata? Dia, CEO besar itu, mengagumiku. Beberapa orang di belakang mulai bertepuk tangan kecil, yang kemudian disusul tepuk tangan lebih besar. Namun Karina masih terpaku di kursinya, tidak tahu harus tersenyum atau menyembunyikan wajahnya. Hari itu, rapat yang seharusnya hanya membahas angka dan strategi, berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Momen di mana seorang CEO muda berani mengungkapkan kekagumannya, bukan pada laporan keuangan atau target pencapaian, melainkan pada seorang wanita yang diam-diam telah merebut hatinya. Dan wanita itu adalah Karina. Hening masih menyelimuti ruangan setelah Andi menyampaikan pengakuan mengejutkannya. Semua mata tertuju pada Karina yang duduk di barisan depan. Wajahnya merah padam. Telapak tangannya dingin berkeringat. Ia, yang biasanya tegas dan penuh wibawa, kini tak ubahnya seperti gadis kecil yang gugup menghadapi perasaan baru. Dalam hati, pertarungan besar terjadi. Bagian dirinya yang keras berbisik untuk tetap menjaga wibawa. "Kau seorang manajer. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan semua orang." Namun sisi lain hatinya yang rapuh,
yang selama ini diam-diam terpesona pada ketulusan dan wibawa Andi, memaksa bibirnya untuk berkata jujur. Karina menggenggam mikrofon di depannya dengan tangan bergetar. Nafasnya berat. Suaranya sempat tercekat sebelum akhirnya ia berani membuka mulut. Aku juga mengagumimu, Andi, katanya pelan. Namun cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu menambahkan dengan suara bergetar. Meski aku sempat salah menilaimu, aku sadar, ternyata aku yang keliru. Ruangan mendadak meledak dengan tepuk tangan meriah. Beberapa orang bersorak kecil. Sebagian lagi tersenyum lega. Suasana yang semula tegang kini berubah hangat, penuh rasa haru. Andi menatap Karina dengan tatapan lembut, berbeda jauh dari sikap dingin profesional yang ia tunjukkan di awal. Ada kehangatan dan ketulusan yang membuat Karina sulit menahan air mata. Ia merasa seperti dilepaskan dari beban besar, beban malu, beban penyesalan, dan beban kesalahpahaman yang selama ini menghantui. Para karyawan yang menyaksikan momen itu pun ikut tersentuh. Mereka tahu, ini bukan sekadar pengakuan pribadi, melainkan pelajaran besar, bahwa kesombongan bisa menipu mata, dan bahwa orang yang pernah diremehkan bisa saja jauh lebih berharga daripada yang dibayangkan. Karina menunduk. Pipinya semakin merah. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian dengan cara seperti ini. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terhina atau terpojok. Justru ia merasakan kelegaan, karena telah jujur pada dirinya sendiri. Andi melangkah turun dari podium, mendekat ke arahnya. Ia tidak peduli lagi pada tatapan banyak orang. Semua hadirin menahan napas, menyaksikan adegan yang terasa seperti potongan film. Saat Andi berdiri di hadapan Karina, ia mengulurkan tangan dengan senyum hangat. Terima kasih, Karina. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, ucapnya lirih. Hanya Karina yang benar-benar bisa mendengar jelas. Karina ragu sejenak, lalu menyambut uluran tangan itu. Sentuhan hangat di telapak tangannya membuat jantungnya berdentum semakin cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang bisa menembus dinding egonya, dan orang itu adalah pria yang dulu ia hina karena telat 2 menit. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Kali ini lebih panjang dan lebih tulus. Suasana rapat resmi yang biasanya kaku berubah menjadi momen yang akan selalu dikenang. Hari itu, bukan hanya strategi bisnis yang diputuskan, tetapi juga hati dua insan yang akhirnya saling terbuka. Beberapa bulan setelah pengakuan mengejutkan di ruang rapat, kabar bahagia menyebar ke seluruh cabang perusahaan. Andi Pratama, CEO muda sekaligus pewaris perusahaan induk, akan menikahi Karina, manajer cantik yang dikenal tegas sekaligus galak. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah gedung pernikahan bergaya modern minimalis di pusat kota dihiasi bunga segar warna putih dan biru muda. Tidak ada kemewahan berlebihan, namun suasananya elegan dan penuh kehangatan. Pita satin melilit kursi-kursi tamu, lampu gantung kristal memancarkan cahaya lembut, dan alunan musik akustik mengiringi suasana. Seluruh jajaran perusahaan hadir, dari staf kebersihan, satpam, hingga direktur besar. Tidak ada perbedaan kasta. Semua datang dengan pakaian terbaik, menyambut hari bahagia dua insan yang kisahnya sudah menjadi legenda di dalam perusahaan. Karina berjalan anggun dengan gaun putih sederhana. Rambutnya ditata elegan. Wajahnya berseri-seri meski mata berkaca-kaca. Semua orang yang mengenalnya sebagai bos galak, kini hampir tak percaya melihatnya tersenyum penuh kelembutan. Andi berdiri gagah di altar, mengenakan jas hitam klasik dengan dasi kupu-kupu. Matanya berbinar ketika melihat Karina berjalan mendekat. Senyum yang ia berikan bukanlah senyum seorang CEO yang berpidato di depan ribuan orang, melainkan senyum seorang pria yang menemukan belahan jiwanya. Ketika Karina tiba di sampingnya, Andi meraih tangannya lembut. "Kau cantik sekali," bisiknya pelan. Karina menunduk, wajahnya memerah, lalu membalas lirih. "Dan kau, lelaki paling sabar yang pernah kutemui." Upacara berlangsung penuh haru. Sang penghulu memimpin dengan hikmat, dan ketika ijab kabul terucap, seluruh ruangan bergemuruh dengan doa dan tepuk tangan. Beberapa staf yang dulu pernah melihat Karina memarahi Andi saat masih menyamar sebagai sopir, meneteskan air mata. Mereka tahu,
Inilah akhir yang indah dari perjalanan penuh pelajaran. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Andi dan Karina berdiri di depan seluruh tamu. Andi mengangkat mikrofon. Suaranya bergetar namun mantap. Hari ini aku bukan berbicara sebagai CEO, tapi sebagai seorang pria yang bersyukur. Bersyukur karena Tuhan mempertemukanku dengan wanita yang keras kepala, disiplin, tapi berhati lembut. Terima kasih, Karina, sudah menerima aku apa adanya. Suasana ruangan kembali pecah oleh tepuk tangan dan sorakan bahagia. Karina, dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa menatap Andi penuh cinta. Ia sadar, lelaki ini bukan hanya pasangan hidupnya, tetapi juga guru yang mengajarkan arti kesabaran dan kebesaran hati. Pernikahan itu tidak megah dengan pesta berlebihan, tapi semua yang hadir merasakan kehangatan yang tulus. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi rasa meremehkan. Yang ada hanyalah kebanggaan, cinta, dan penghormatan yang mengalir deras. Bagi Karina, hari itu bukan hanya awal dari rumah tangga baru, tetapi juga pembuktian bahwa cinta bisa tumbuh dari kesalahpahaman, bahwa seorang bos galak bisa luluh oleh ketulusan seorang pria, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah memandang status, melainkan hati. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan indah. Andi dan Karina kini bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga mitra kerja yang saling melengkapi. Jika dulu hubungan mereka penuh ketegangan dan jarak, kini kantor justru menjadi tempat yang dipenuhi semangat baru. Karina, yang dulunya dikenal sebagai bos galak, mulai berubah. Ia tetap disiplin, tetap tegas, namun kini sikapnya lebih lembut dan penuh pengertian. Para karyawan yang dulu sering gemetar di hadapannya, kini merasa lebih nyaman bekerja bersamanya. Semua itu karena ia telah belajar banyak dari Andi, bahwa ketegasan tidak harus dibungkus dengan amarah, melainkan bisa dipadukan dengan kerendahan hati. Sementara itu, Andi tetap menjalani perannya sebagai CEO muda yang visioner. Ia mengajak Karina berdiskusi dalam banyak keputusan penting. "Kamu punya ketegasan yang luar biasa," katanya suatu malam saat mereka makan malam bersama. "Aku butuh itu untuk melengkapi kelembutanku." Karina hanya tersenyum, merasa beruntung memiliki suami yang tak hanya mencintai, tapi juga menghargai dirinya. Di kantor, keduanya sering terlihat berjalan bersama, berbicara tentang strategi perusahaan, namun juga saling bercanda kecil di sela-sela kesibukan. Para karyawan yang melihat mereka tidak lagi merasa canggung, justru menjadikan hubungan keduanya sebagai inspirasi. Ada yang berbisik, ternyata cinta bisa tumbuh dari hal yang paling tak terduga. Ada pula yang berkata, bos kita sekarang bukan cuma pasangan yang berpengaruh,